きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Sebelum Sakura bertarung dengan Endo, Sakura kembali mengingat saat bersama Tezuba. Saat itu, ketika Sakura berada di lantai atas Bofuri sendirian, saat itu Tezuba menemui Sakura dengan cara diam-diam dan menutup mata Sakura. Itu pun membuat Sakura jengkel dong. Setelah itu Tezuba mengatakan bahwa menemui Sakura itu hanya untuk membantunya, karena Tezuba pikir Sakura pasti gugup setelah apa yang Umemiya katakan itu. Dan perkataan Umemiya kepada Sakura adalah ini. Jika semua berjalan buruk, akan kuserahkan Endo kepadamu. Setelah mendengarkan perkataan Tezuba, Sakura pun lalu menanyakan ke Tezuba, apa kalian semua yakin akan hal ini? Untuk menyerahkan hal seperti itu kepada anak tahun pertama sepertiku ini. Dia punya sejarah dengan kalian kan? Bahkan aku bisa tahu kalau dia itu kabar buruk. Tezuba pun dengan tertawa menjawab, ya tentu tidak apa-apa. Tapi sesuatu memberitahuku kalau kau akan baik-baik saja. Ume dan yang lainnya pasti memikirkan hal yang sama juga. Itulah kenapa tidak ada yang mengatakan apapun. Kita tidak memberikanmu peran hanya karena Endo bilang menyukaimu. Bahkan kau bisa mengalahkan Togam. Dan semua hal yang kau lakukan sejak datang ke Furin, itulah yang membuatku percaya padamu. Tezuba pun lalu berjalan pergi dan mengatakan lagi, aku yakin kepadamu adik kelasku. Dan ini kembali ke pertarungan lagi. Setelah Endo dikejutkan dengan lutut Sakura itu, lalu Endo pun mengatakan dalam hatinya, kau pasti bercanda. Belum terlalu lama sejak terakhir bertemu. Siapa yang bisa merubah seluruh atmosfernya menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dalam waktu dekat? Aku memang buruk menilai karakter, tapi aku mendapatkan sesuatu yang sungguh bagus kali ini. Dengan Endo melihat ke Sakura seperti makanan lezat saja. Lalu Sakura pun berjalan mendekat ke Endo. Dengan berjalan Sakura pun mengatakan dalam hatinya, semua yang kulakukan sejak datang ke Furin sampai sekarang, aku harus bertarung untuk membuktikan diriku. Semua untuk diriku. Itulah alasanku bertarung sebelumnya. Tapi sekarang, semuanya telah menerimaku. Bahkan, mereka bergantung padaku. Itu berarti kalau aku sudah diakui. Ini pertama kalinya bagiku. Maka dari itu, aku tidak ingin kalah. Jika aku kalah, mungkin mereka akan kehilangan tempat mereka berada. Satu-satunya tempat yang mereka puja dan cintai. Aku tidak peduli dengan kekhawatiranku, amarahku. Itu semua tidak penting saat ini. Aku harus menang dan melindungi mereka. Itulah yang paling penting. Setelah mereka berdua berhadapan, Endo yang melihat Sakura pun lalu mengatakan dalam hatinya lagi, aku kehabisan waktu. Tapi itu sungguh pemandangan yang nyata untuk dilihat. Sekarang aku ingin membakar segalanya dalam api membara. Sakura pun lalu mengatakan, ayo kita lakukan. Pertarungan pun langsung dimulai saja. Mereka berdua pun langsung saling mengarahkan pukulannya. Namun mereka berdua juga saling menangkis pukulan itu. Setelah itu Sakura pun kembali mengayunkan pukulannya lagi. Namun Endo pun menghindar ke samping Sakura. Lalu Endo pun menendang kaki belakang Sakura. Itu pun membuat Sakura terjatuh. Dengan Endo yang masih berdiri pun lalu akan menginjak kepala Sakura. Namun untung saja Sakura bisa menghindar ke belakang. Dari situ Endo pun mengatakan ke Sakura, hei, aku akan memberikan sedikit waktuku sekarang. Jangan kecewakan aku. Dan sebelum lanjut pertarungan Sakura dan Endo, kini kembali memperlihatkan Sugishita yang masih di jalan sendirian, menahan dan menghajar musuh-musuh itu. Ketika musuh bisa melewati Sugishita dan akan menyusul Sakura,
Sugista pun lalu mengejarnya. Setelah berhasil menangkap, dengan kebiasaan Sugista memegang kepalanya dan membenturkan ke lantai. Namun dengan begitu, Sugista masih memikirkan akan dirinya. Kenapa Sugista melakukan hal itu untuk Sakura? Kenapa Sugista selalu mengingat perkataan Sakura? Dan itu membuat kesal Sugista. Dengan Sugista terus berpikir begitu, Sugista pun membiarkan musuh menginjak-injak dirinya. Ketika musuh akan mengakhiri Sugista, dan tiba-tiba dengan tendangannya menerbangkan musuh yang mengajar Sugista itu. Dia pun lalu menanyakan ke Sugista, "Apa kau baik-baik saja?" Dan itu adalah Hiragi. Setelah Hiragi datang, musuh pun pada rame-rame untuk segera menghajarnya, karena hanya tambah satu orang. Hiragi pun lalu mengatakan ke mereka semua untuk diam sebentar, karena Hiragi masih bicara dengan Sugista. Lucunya, musuh pun diam seketika. Lalu Hiragi melanjutkan obrolannya dengan Sugista. Karena Hiragi sampai di situ diberitahu oleh Mizuki. Hiragi pun lalu menanyakan ke Sugista, "Sakura kemana?" Sugista pun menjawab, "Dia sudah maju." Dari situ Hiragi pun lalu mengingat saat jalan berdua dengan Sugista. Dengan obrolan mereka, Hiragi pun menanyakan ke Sugista, "Kawan, kau menjaga Umemiya dan mengikutinya sepanjang hari. Kau tidak mendorong dirimu terlalu keras kan?" Sugista pun menjawab, "Tidak, aku berhutang banyak pada Umemiya. Dialah orang yang menciptakan duniaku." Setelah mengingat itu, Hiragi pun lalu mengatakan dalam hatinya, dia sangat menempel dengan Umemiya. Tapi dia membiarkan Sakura pergi lebih dulu, dan dia diam di sini. Aku tidak tahu apa yang membuatnya melakukan hal itu. Apapun alasannya, itu pasti akan menyakiti hatinya. Dari situ, Hiragi pun mengatakan ke Sugista, "Sugista, kau itu sangat keren. Aku akan mengurus sisanya. Kau istirahat dulu. Kau menaruh kepercayaan padanya. Jadi mereka seharusnya baik-baik saja." Dari situ, Sugista yang masih terbayang Sakura pun lalu mengatakan alasannya dalam hatinya. "Alasan kenapa aku kesal, itu karena Sakura sangat keren. Aku tidak pernah mengira itu sebelumnya. Perasaan ini sungguh menyebalkan." Aduh, ternyata Sugista cuma iri sama Sakura, bre. Dan ini kembali ke pertarungan Sakura dan Endo. Mereka berdua pun terus saling mengarahkan pukulannya. Namun, mereka pun sama-sama menghindar. Ketika Sakura berhasil menghindari pukulan Endo dan Sakura menjauh dari Endo, kini Sakura pun hanya fokus dan menatap Endo terus. Endo melihat Sakura yang seperti itu. Endo pun lalu mengatakan dalam hatinya, dia bahkan tak peduli kalau ada daun menempel di wajahnya. Atau mungkin dia tak sadar, di dunianya kali ini mungkin hanya ada diriku. Sakura pun lalu berlari dan kembali mengajar Endo lagi. Namun Endo pun terus menghindar dari serangan Sakura. Dan Endo terus melihat apa yang akan dilakukan Sakura. Dengan Sakura terus menyerang Endo dengan pukulannya. Namun serangan Sakura pun tidak ada yang mengenainya. Ketika Endo mengayunkan pukulan tangan kirinya, itu pun Sakura juga bisa menghindar. Bahkan Endo sampai terkejut kalau Sakura bisa membaca semua gerakan Endo. Tapi kini Sakura pun lalu menyerang Endo dengan putaran kakinya ke arah kepala Endo. Namun ternyata kaki Sakura pun bisa ditahan dengan tangan Endo. Dengan tertawa, Endo pun mengatakan, "Itu sangat hebat." Sakura pun lalu kembali mengayunkan pukulannya lagi. Namun Endo pun lagi-lagi bisa menghindar. Dan kenapa Endo hanya menghindari serangan dari Sakura? Itu karena Endo tidak suka dengan cara Sakura bertarung saat ini. Karena Sakura masih bertarung untuk orang lain. Karena yang diinginkan oleh Endo, Sakura bisa bertarung untuk dirinya sendiri. Seperti halnya Chika Takishi. Karena Sakura adalah seseorang yang membuat Endo jatuh cinta.
Karena Endo sudah yakin ketika Sakura bertarung untuk dirinya sendiri, Sakura bisa menakutkan dan menakjubkan, merusak sekitar, menghisap darah yang mengalir, dan membiarkan darah menetes dari sekujur tubuh Sakura untuk mewarnai daunnya merah darah seperti kobaran api. Endo pun lalu kembali mengarahkan pukulan ke Sakura. Namun Sakura bisa menghindari itu dengan membalikkan tubuhnya ke belakang. Dari situ Endo pun lalu mengatakan dalam hatinya lagi, itu tidak terlambat. Aku akan membuatmu terbakar. Namun tiba-tiba kursi jatuh tepat di depan mereka berdua. Dan kursi itu berasal dari tempat Umemiya dan Takeshi berada. Ketika Endo menoleh ke atas gedung itu, Sakura pun lalu menyerang Endo dengan tendangan terbangnya. Namun Endo pun masih bisa menghindari itu. Sakura pun lalu kembali mengayunkan pukulannya. Namun pukulan Sakura pun lalu ditangkis oleh Endo. Dengan begitu Endo pun lalu memeluk Sakura dan mengunci Sakura dengan tangannya dari belakang. Dan Endo pun lalu berteriak ke kuping Sakura, "Dengar, tenanglah Sakura. Ikutlah denganku." Sakura mendengar itu pun lalu melepaskan pelukan Endo dan mengatakan, apa kau sudah gila?" Endo pun menjawab, "Tidak, aku masih waras. Makasih. Tapi jika kau ikut denganku, aku akan menghentikan semua orang yang kubawa ke kotamu. Dan aku tidak akan menyentuh Furin lagi. Itu bukan kesepakatan yang buruk sih. Jadi bagaimana dengan itu Sakura?" Dengan Sakura kaget, Sakura pun lalu menanyakan ke Endo, "Apa yang kau katakan? Bukankah kalian ini ingin mengembalikan Furin seperti dulu? Itulah kenapa kau mengincar Umemiya dan kotanya dan juga mereka." Endo pun dengan tertawa lalu menjawab itu, "Haha, kau bercanda kan? Yang benar saja. Tapi aku bisa melihat kenapa kau berpikir begitu. Dengan bagaimana situasi ini dimainkan." Sakura pun sampai kaget dong dan mengingat surat deklarasi perang itu. Dia bukanlah seseorang yang bergerak karena sakit hati. Dia ingin mengembalikan kota ini seperti dulu lagi. Apa-apaan ini? Endo pun kembali mengatakan lagi, "Sudah kubilang, aku tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada Furin. Aku hanya menuruti keinginan seseorang. Dia sedang di atap sekarang bertarung dengan komandanmu, Chika Takeshi. Dia itu sangat kacau. Kau tahu, dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Dia mengabaikanku sepanjang waktu. Dan saat dia berpikir kalau aku menghalangi jalannya, dia langsung memukul wajahku. Tapi saat dia bersenang-senang ketika berkelahi, dia seperti api membara. Tapi api membara itu menjadi redup ketika meninggalkan Furin. Maka dari itu, aku harus melakukan sesuatu terhadap hal itu. Aku memberikan segalanya. Mungkin saja dia suka atau memiliki ketertarikan. Tapi sejak saat itu, tidak ada yang bekerja. Dan saat aku kehabisan ide, aku mengoceh asal. Dan dia tersenyum. Dan saat aku sadar, satu-satunya orang di dalam hatinya selain dirinya sendiri tidak lain adalah Umemiya. Saat aku tahu, aku bertindak cepat. Aku butuh Umemiya di keadaan terbaiknya agar memberikan Takeshi saat-saat terbaik dalam hidupnya. Dari situ, jadi kau sudah paham kan? Satu-satunya alasan kenapa aku membuat masalah dengan Furin adalah untuk membuat Takeshi bersenang-senang. Tidak ada selain itu." Sakura mendengar itu pun sampai kesal dong dan mengatakan, Semuanya karena sesuatu seperti itu?" Endo pun dengan tertawa menjawab, "Itulah sisi buruk karena tergila-gila." Dengan Endo menatap ke tempat Takeshi berada, Endo pun kembali mengingat saat Endo pertama kali melihat Takeshi. Saat Endo melihat Takeshi berjalan di atas rangkaian besi dan disinari dengan cahaya bulan, dari situ Endo lalu mengatakan apa yang dia kagumkan terhadap Chika Takeshi. Saat itu semuanya terlihat merah. Tangannya penuh dengan darah merah. Setiap kali dia mengambil langkah, cahayanya memantul dari bulan, tampak cahaya yang menyilaukan. Seperti halnya
dia dibalut oleh api. Dan Endo pikir saat itu dia terlihat sangat indah. Menyentuh apinya akan membuat Endo terbakar. Endo tahu dampaknya, tapi Endo tidak bisa menahan tangannya. Kini, Endo kembali menceritakan tentang dirinya. Kenapa dia sangat ingin bersama Chika Takeshi. Saat kecil, orang-orang melihat Endo adalah bocah yang cemerlang, jenius, lahir secara alami, luar biasa. Anak ajaib, luar biasa berbakat dan karismatik. Namun, Endo menganggap mereka memandikan Endo dengan semua pujian seperti orang bodoh. Tapi Endo tidak bisa menyalahkan itu. Hanya saja itu sangat membosankan bagi Endo. Karena Endo tidak pernah merasakan kecemasan, kebingungan dan rasa takut. Dan hanya kebahagiaan saja. Namun hal itu sampai pada saat melihat Takeshi. Saat Takeshi turun dari rangkaian besi itu, Endo di bawah pun lalu menyapa dan menanyakan apa yang dia lakukan. Namun Takeshi hanya diam dan melihat Endo terus. Ketika Takeshi akan pergi, namun Endo menahan dengan menarik tangannya dan bertanya siapa namanya. Takeshi pun lalu menghantam Endo saja. Itu pun sampai membuat Endo jatuh ke lantai. Dan dari situ Endo baru merasakan kecemasan, kebingungan dan rasa takut. Namun juga kebahagiaan. Maka dari itu Endo penasaran dengan Takeshi. Apa yang salah dengannya? Dan Endo menganggap dia itu sangat cantik seperti bara yang terbakar. Dan Endo juga sangat bahagia mengalami kejadian yang belum pernah Endo rasakan sebelumnya. Bahkan Endo menganggap itu sebagai wahyu dan cocok dengan Takeshi. Dan saat sudah sekolah, Endo kembali menemui Takeshi dan memperkenalkan dirinya lagi. Takeshi pun hanya diam saja. Namun ketika Endo banyak omong, Takeshi pun lalu kembali menghajar Endo karena Endo menghalanginya. Namun Endo pun menahan pukulan Takeshi dan mengatakan tidak akan menghalangi. Dan malah mengajak untuk melakukan apa yang Takeshi mau. Dan setelah itu Endo terus mengikuti Takeshi dan mempelajari apa yang dia suka dan tidak suka. Dan Endo juga sering mengaco dengan Takeshi dan hampir mati digebukin olehnya. Namun Endo masih menganggap itu masih lebih baik daripada kehidupan yang sebelumnya. Karena saat Endo bersama Takeshi itu seperti roller coaster yang penuh emosi. Dan setelah masuk SMP dan mereka berdua menghajar sekelompok anak SMA, dan setelah Takeshi mengajar ketua kelompok itu terlihat sangat keren. Dari situ Endo bahkan menganggap Takeshi seperti dewa. Ditambah lagi Endo pikir Endo terlahir untuk menyaksikan itu dan ingin terus menyaksikan itu. Chika berkelahi. Gak jelas banget ya bre. Setelah mengingat itu, tangan Sakura pun sudah sampai di muka Endo. Namun Endo pun juga bisa melancarkan pukulannya ke Sakura. Hingga mereka berdua pun sampai berdarah-darah. Mereka berdua pun kembali akan memukul. Namun mereka berdua juga saling menahan. Dengan begitu Endo pun mengatakan ke Sakura, "Itu nyaris saja. Hah, aku bisa melakukan ini selamanya." Endo pun lalu mengatakan dalam hatinya, "Aku tahu Sakura tidak akan menurut tanpa menderita. Jika tidak, aku tidak akan begitu menyukainya. Tapi sebetulnya aku kaget bahwa aku mendengar itu keluar dari mulutku." Kata-kata ini Bri. Aku akan menghentikan orang-orang yang aku bawa ke kotamu. Dan aku tidak akan menyentuh Furin lagi. Biasanya jika aku berada di situasi seperti itu, aku akan menghancurkannya tanpa ragu sama sekali. Dan langsung pergi ke atap. Aku akan melakukannya jika tidak melawan anak ini. Sebanyak itulah aku tidak ingin melepaskan yang satu ini. Dengan Sakura melontarkan pukulannya lagi ke Endo,
Namun Endo pun lalu menangis. Dan Endo lalu memegang kepala Sakura dan dihantamkan ke lututnya. Itu pun sampai membuat Sakura kesakitan. Tapi Sakura pun masih bisa melancarkan kakinya ke arah kepala Endo dari bawah. Namun Endo bisa menghindari itu. Dengan tatapan amarah Sakura ke Endo, Endo pun lalu teringat Chika Takeshi. Dengan begitu Sakura dari bawah, akhirnya serangan kaki Sakura berhasil mengenai Endo. Dengan Endo menerima dan menghindari serangan dari Sakura, Endo pun lalu mengatakan dalam hatinya, ini tak terduga, tapi kejutan yang menyenangkan. Dia membuka hatinya dengan Furin, bahkan lebih dari yang kubayangkan. Dia berbeda dari beberapa detik yang lalu. Dia terbakar oleh amarahnya. Dia cukup akan untuk membunuhku. Dia telah terbangun. Dia berbeda dari orang-orang yang kusukai. Hanya dia sebagian kecil yang mirip dengan Takeshi. Warnanya mengingatkanku padanya. Itu sepenuhnya benar-benar seperti miliknya. Dengan kedua tangan Endo menahan Sakura, Sakura pun lalu membalikkan tubuhnya dan kakinya diarahkan ke dagu Endo. Itu pun membuat Endo mengeluarkan darah dan terpental ke belakang. Setelah itu, dengan kemarahan mereka berdua, mereka pun lalu kembali akan melancarkan pukulannya. Namun sebelum pukulan Endo sampai ke Sakura, Sakura pun sudah melancarkan pukulannya ke muka Endo. Itu pun membuat Endo sampai tergeletak. Dari situ, Sakura pun lalu menaiki tubuh Endo. Dengan begitu, Sakura pun langsung memukuli muka Endo bertubi-tubi. Dengan Endo seperti itu pun masih mengatakan dalam hatinya, ini seperti waktu itu. Saat kebahagiaan masuk ke seluruh tubuhku. Aku tidak pernah mengira aku merasakan pengalaman ini lagi. Itu sangat cantik, tapi sesuatu berbeda. Apa perasaan asing yang tidak nyaman ini yang belum pernah aku rasakan sebelumnya? Aku telah memutuskan untuk memiliki Sakura. Dan dengan kemarahan muka Endo itu, Endo pun bisa memegang kepala Sakura dan mengatakan dalam hatinya lagi, itulah kenapa saat ini aku harus benar-benar menghancurkanmu. Setelah Sakura menaiki tubuh Endo dan memukuli wajah Endo bertubi-tubi hingga membuat Endo semakin marah, kini Endo pun dapat membalikkan keadaan. Dengan Endo dari bawah berhasil memukul tubuh Sakura dan memegang tangan Sakura dan membalikkan tubuh Sakura. Dan akhirnya kini Endo yang berada di atas tubuh Sakura. Endo pun lalu akan melancarkan pukulannya. Namun sebelum pukulan sampai ke Sakura, Sakura pun menahan tangan Endo menggunakan kakinya. Dan juga Sakura berhasil mendang Endo agar menjauh darinya. Dengan begitu Sakura berhasil berdiri. Dengan kemarahan Sakura, Sakura pun lalu berlari kembali akan menyerang Endo. Namun tiba-tiba Sakura pun berhenti seketika. Karena Sakura melihat Endo terlihat mengeluarkan kodam ular besarnya. Itu pun sampai membuat Sakura kaget. Dengan begitu, Endo pun lalu melepaskan jaketnya untuk menutupi Sakura. Dan Endo langsung menendang Sakura dengan keras. Namun dengan Sakura menahan kesakitan, Sakura pun lalu mencengkeram tubuh Endo. Tanpa pikir panjang, Endo pun lalu menjatuhkan Sakura. Dan langsung dihantam menggunakan lututnya. Itu pun membuat Sakura berteriak kesakitan. Dengan Sakura bercucuran darah dan menahan kesakitan, Sakura pun masih mengatakan dalam hatinya, aku harus menang. Sakura pun lalu kembali melancarkan pukulan ke tubuh Endo. Walaupun pukulan Sakura mengenai, Endo pun lalu meloncat. Dan kaki Endo dari atas lalu dihantamkan ke kepala Sakura. Itu pun membuat Sakura lemas dan tak bergerak. Dengan begitu, Endo pun lalu mengatakan ke Sakura, aku mengerti apa yang sedang kau pikirkan. Saat ini ada yang mempercayakan semuanya padamu. Dan ada orang yang meninggalkanmu sampai kau datang ke sini. Jadi, jika kau kalah, semuanya akan sia-sia. Apa yang akan mereka katakan? Kau bercanda, kita percaya padamu. Kami bodoh telah mempercayaimu. Kami tidak berteman dengan orang lemah sepertimu.
Sakura mendengar ucapan Endo, Sakura pun lalu mengingat teman-temannya. Dengan Sakura mencoba berdiri kembali, Sakura pun mengatakan dengan keras ke Endo, "Jangan berani-beraninya kau membicarakan mereka." Sakura pun dari bawah lalu melancarkan tendangannya ke dahi Endo. Tapi sebelum Sakura berdiri, tubuh Sakura pun lalu diinjak oleh Endo saja. Dan Endo pun lalu mengatakan ke Sakura lagi, agar Sakura percaya dengan Endo dan Endo bisa memiliki Sakura sepenuhnya. Dengan perkataannya, "Jadi menurutmu mereka tidak mengatakan hal seperti itu?" Ya, bukankah itu bagus? Tapi aku tahu bagaimana ini akan berakhir. Orang itu akan terseret ke dalam tanah karenamu. Jika kau kalah, maka itu berarti mereka juga kalah. Karena kau memilih tidak bergabung denganku. Mereka harus menumpahkan darah. Mendengar itu, Sakura pun seperti dililit oleh kodam ular Endo yang begitu banyak. Endo pun masih mengatakan lagi, "Sebelum kau bertemu mereka, bukankah kau itu sendirian? Ya, mereka memang mengakuimu, mereka mempercayaimu, tapi kau akan menyeret mereka ke bawah dan tenggelam bersamamu." Sakura pun lalu terbayang ketika tenggelam di air yang begitu dalam, dan para teman-temannya menahan Sakura. Endo pun masih mengatakan lagi, "Sayang sekali, mereka harusnya tidak menderita. Tapi kau memilih untuk berpegangan ke mereka dengan kedua tanganmu. Kau sudah menyanyiakan usaha mereka. Kau pikir kau bisa tetap di sini setelah menyanyiakan usaha mereka? Apa kau tidak malu?" Dan Endo pun lalu mengibaratkan tangkai pohon sakura yang mengeras menjadi patah. Dengan Sakura begitu, Sakura pun lalu mengingat teman-temannya lagi dan mengatakan dalam hatinya, "Mereka orang-orang baik. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Karena mereka, aku mulai ingin berada di sini. Ini hangat, baunya enak. Aku tidak pernah berada di tempat di mana aku bisa berdiri dengan mudah dari sebelumnya. Karena itu, aku ingin melindunginya." Endo pun masih terus mengatakan ke Sakura agar Sakura benar-benar percaya dengan Endo dengan perkataannya, "Temanmu terlalu baik. Karena itu, mereka tidak bisa bicara langsung kepadamu. Tapi dari yang kulihat, kau cuma membawa nasib buruk bagi mereka. Karena kau tidak bisa melepaskan diri dari mereka." Endo melihat Sakura seperti itu pun lalu mengatakan dalam hatinya, "Setelah kau kehilangan dirimu karena amarah, aku akan memasukkan rasa takut dan menyalahkan dirimu." Setelah itu, Endo pun masih melanjutkan ucapan ke Sakura, "Mereka mengandalkanmu, tapi kau tidak bisa menang dariku. Dan yang lebih buruk, karena kau tidak mau bergabung denganku. Semua orang dan tempat yang sangat kau hargai akan menemui akhir yang mengerikan." Mendengar itu pun sampai membuat Sakura ketakutan dan juga dililit oleh kodam Endo itu. Hingga Sakura pun sampai bingung dan mengatakan tidak berkali-kali. Dan Sakura juga membayangkan tenggelam di lautan yang terdalam. Namun Sakura masih ingin tetap berada di Furin, karena tempat itu sangat baik. Dan ingin tetap di Furin, karena di Furin Sakura berani menginginkan sesuatu. Dengan Sakura ketakutan seperti itu, Endo pun masih dengan senyumannya dan perkataannya terus menakuti Sakura. Aku akan membawamu." Namun Sakura pun masih mengatakan dalam hatinya, "Tidak, aku tidak akan pernah menemukan tempat seperti ini lagi. Aku akan tetap di sini." Dengan Sakura kesakitan dan terus menahan kaki Endo, dan tiba-tiba terdengar teriakan memanggil Sakura. Dengan tendangannya membuat Endo sampai terpeleset jauh. Dan itu adalah Hiragi dan Togamjo. Endo melihat mereka berdua datang pun lalu mengatakan dalam hatinya, "Sialan, ada hal yang tidak beres sejak aku kesini. Kita membawa banyak orang, tapi tidak ada yang datang ke sekolahan. Tapi mereka berhasil sampai ke sini. Aku sedikit penasaran soal pasukan bantuan mereka. Mereka pasti sudah dekat dari kejadian kecil beberapa lalu. Tapi kenapa si Storm juga datang?" Dan Hiragi pun lalu mengatakan ke Sakura, "Maaf Sakura,
Aku tahu kau tidak suka ini, tapi kita harus ikut campur. Togam pun juga mengatakan, maaf, udah menginjak kakimu bro. Nirei, Suo, dan Sugista pun juga sudah sampai ke situ. Dengan Suo dan Nirei menanyakan keadaan Sakura, namun Sakura pun malah membuang tangan mereka. Dengan begitu Sakura pun mengatakan, semua sudah menyerahkan semuanya padaku. Kalian semua sudah bergantung padaku. Tapi karena aku sangat lemah, Furin semuanya jadi menderita. Sugista dari belakang pun lalu memukul Sakura dong dan mengatakan, bacot lu. Suo dan Nirei pun juga memukul Sakura. Dengan semua melihat ke Sakura, Nirei pun lalu mengatakan ke Sakura, omong kosong apa yang barusan kau katakan, cok? Bisa-bisanya ya Bri, Sakura mau percaya dengan Indo. Bagaimana ya kelanjutannya?